Kelurahan Cempedak Rahu merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Cempedak Rahu sebelumnya merupakan sebuah dusun yang berada di Kelurahan Banjar 12, dan pada tahun 2015, Dusun Cempedak Rahu telah resmi menjadi sebuah kelurahan sebagai daerah hasil pemekaran dari Kelurahan Banjar 12. Resmi menyandang status kelurahan pada tahun 2015, Cempedak Rahu masih belum memiliki kantor kelurahan tetap. Hingga saat ini, Kelurahan Cempedak Rahu masih menggunakan gedung aula daerah sebagai kantor kelurahan sementara. Mengenai Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan Cempedak Rahu, berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011, dengan persetujuan Bupati dan DPRD Rokan Hilir, diketahui bahwa Kelurahan Cempedak Rahu memiliki luas wilayah 60 km persegi. Berdasarkan data di Kecamatan Tanah Putih pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kelurahan Cempedak Rahu mencapai 3.900 jiwa dengan 957 kepala keluarga. Diketahui pula dalam perda tersebut, wilayah Kelurahan Cempedak Rahu memiliki batas wilayah diantaranya wilayah utara berbatasan dengan Kepunghuluan Ujung Tanjung, wilayah selatan berbatasan dengan Banjar 12, wilayah barat berbatasan dengan Ujung Tanjung dan Rimbang Lintang, dan wilayah timur berbatasan dengan Kelurahan Banjar 12. Sebagian besar penduduk di Kelurahan Cempedak Rahu berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Hal ini dikarenakan wilayah Kelurahan Cempedak Rahu terletak di jalan lintas Sumatera sehingga sangat mudah dalam pendistribusian barang ke konsumen. Kelurahan Cempedak Rahu juga terdapat 8 sekolah yang terdiri atas 3 sekolah strata menengah pertama, 3 sekolah strata dasar, dan 4 sekolah taman kanak-kanak. Fasilitas umum lainnya yang disediakan pemerintah yaitu terdapat pasar yang dibuka pada hari Kamis dari pagi hingga siang. Sementara di hari lain, pasar ini tutup karena sebagian besar pedagangnya akan berjualan di pasar yang berada di wilayah kelurahan atau desa lainnya. Pasar yang buka pada hari Kamis ini menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat, yaitu lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, peralatan rumah tangga, dan berbagai jenis sembako. Selain itu, beberapa pedagang juga berjualan di bidang fashion, diantaranya menjual pakaian, sepatu, dan aksesoris. Ada beberapa pedagang yang juga berjualan di bidang kuliner. Wilayah Kelurahan Cempedak Rahu dapat ditempuh dengan waktu 1 jam 42 menit dari pusat ibu kota Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 65,6 km. Ibu kota dari Kabupaten Rokan Hilir yakni Bagan Siapi-Api yang dijuluki sebagai Negeri Seribu Kubah atau yang dahulunya merupakan penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 8.881,59 km persegi dengan jumlah penduduk yaitu sebanyak 714.497 jiwa. Rokan Hilir juga terbagi dalam 18 kecamatan dan 172 desa atau kelurahan. Kabupaten Rokan Hilir juga termasuk salah satu kabupaten yang cukup strategis. Hal ini dapat dilihat dari batas-batas wilayah yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Di antaranya, batas utara yaitu berbatasan dengan Selat Malaka, di wilayah timur berbatasan dengan Kota Dumai, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu yang sudah termasuk wilayah Sumatera Utara.
Sejak tahun 2020, Indonesia dan berbagai negara lainnya sedang menghadapi pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, pada tanggal 2 Maret 2020, dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo bahwa adanya 2 orang warga negara Indonesia yang terpapar kasus COVID-19 dan hal ini merupakan awal mula penyebaran kasus COVID-19 di seluruh bagian wilayah Indonesia. Pada akhir Maret 2020, Riau mengkonfirmasi bahwa adanya masyarakat di Provinsi Riau yang terpapar kasus COVID-19. Di saat kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau sudah berstatus zona kuning, pada wilayah Kabupaten Rokan Hilir hingga Juli 2020 masih berstatus zona hijau. Beberapa bulan bertahan dengan status zona hijau di antara kabupaten lain di Provinsi Riau yang sudah menyandang status zona kuning COVID-19, Kabupaten Rokan Hilir justru menjadi salah satu kabupaten dengan kasus penularan COVID-19 tertinggi di antara kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Riau. Hingga saat diberlakukannya new normal di berbagai daerah, Kabupaten Rokan Hilir masih berusaha mengendalikan jumlah penyebaran kasus COVID-19 di wilayahnya. Edukasi yang kurang terhadap masyarakat juga menjadi faktor penyebaran COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini menjadi dasar bagi anggota KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021 untuk melaksanakan program edukasi tentang COVID-19 dan edukasi tentang khasiat bir merah atau yang biasa disebut dengan bir peletok. Dari edukasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat dapat mengerti tentang pandemi COVID-19 dan khasiat bir merah atau bir peletok, guna meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi. Edukasi ini dilakukan secara door-to-door guna mencegah terjadinya kerumunan sehingga tidak adanya penambahan klaster baru kasus COVID-19 di daerah wilayah KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021. Masyarakat diedukasi mengenai bahayanya virus corona dan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, serta cara menjaga diri agar tidak tertular oleh virus corona. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan, yang merupakan satu paket protokol kesehatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya, masyarakat diedukasi mengenai bir merah tradisional atau yang sering disebut dengan bir peletok, mulai dari bahan-bahannya, cara pembuatan, dan khasiat yang didapat jika meminum bir merah tersebut. Selain dilakukannya edukasi secara door-to-door kepada masyarakat, edukasi mengenai COVID-19 dan khasiat bir merah tradisional atau bir peletok dilakukan dengan menempelkan poster-poster di tempat umum seperti di sekolah, di kantor kelurahan, dan di tempat umum lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak hanya masyarakat yang diedukasi secara door-to-door mengetahui informasi mengenai COVID-19 dan bir merah tradisional, melainkan masyarakat yang berkunjung ke tempat-tempat umum dapat juga memperoleh informasi yang sama. Terima kasih Alira udah dikasih informasi kayak gini. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Amin. Apa yang aku bilang tadi. Amin. Terima kasih infonya. Semoga KKN Undik semakin jaya. Terima kasih buat adik-adik mahasiswa atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi kalian juga. Amin. Beberapa hal yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan pembuatan modul pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, minat baca siswa yang rendah.
Yang kedua, semangat belajar siswa pada sekolah daring sangat menurun. Yang ketiga, penjelasan mengenai materi yang dirasa kurang. Yang keempat, beberapa sekolah hanya memberi tugas kepada siswa tanpa menjelaskan materi secara video conference melalui aplikasi belajar seperti Google Meet, Zoom Meeting, Microsoft Teams, dan aplikasi belajar lainnya. Modul pembelajaran bahasa Indonesia ini terdiri dari 3 bagian, diantaranya ringkasan mengenai materi, yang kedua uji kompetensi mengenai pemahaman siswa, yang ketiga PowerPoint mengenai materi yang dapat di-share kepada siswa melalui aplikasi belajar. Pada bagian ringkasan materi diawali dengan peta konsep. Hal ini bertujuan agar siswa mampu memahami konsep dan apa saja yang akan dipelajari pada materi tersebut. Pada bagian uji kompetensi atau evaluasi pemahaman siswa terhadap materi, siswa diajak untuk mengisi teka-teki silang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengingat siswa terhadap materi, serta meningkatkan keinginan siswa untuk memahami lebih tentang materi. Selain mengisi teka-teki silang, siswa juga diberikan soal berupa pengaplikasian materi. Hal ini bertujuan agar siswa mampu menerapkan materi yang dipelajari di soal-soal yang akan dikerjakan. Selanjutnya, pada bagian PowerPoint materi berisi tentang poin-poin penting dari materi yang dipelajari. PowerPoint ini akan di-share oleh guru kepada siswa saat menjelaskan materi yang akan diajarkan. Melalui modul ini diharapkan siswa dapat memahami lebih tentang materi yang dipelajari, minat baca yang semakin meningkat, serta semangat belajar yang semakin tumbuh walaupun sekolah dilakukan secara daring. Terima kasih buat Lira sudah mau melakukan penelitian di SMP Negeri 5 Tanah Putih. Mudah-mudahan dengan modul ini juga bisa bermanfaat buat peserta didik di sekolah kami SMP Negeri 5 Tanah Putih dan juga buat masyarakat umum pada lainnya. Karena yang kita tahu pada masa pandemi saat ini untuk pembelajaran daring itu sangat sulit, tidak terlalu efektif, jadi sulit bagi kita guru dan bagi siswanya juga. Jadi mudah-mudahan dengan modul ini itu bisa bermanfaat buat kita semua.